dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan para panitia detik yang kami banggakan. Sebelumnya, saya Aisyah Nabila Arifin selaku pembicara pertama dan rekan saya Aisyah Nara Sulbana ini selaku pembicara kedua dan rekan saya Nur Amira Tomiyuna selaku pembicara ketiga. Pada perdebatan mosi kali ini, yakni inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Seperti yang kita tahu, aksesibilitas kesehatan sendiri yakni pemenuhan fasilitas di masyarakat yang lebih mudah dijangkau khususnya pada daerah 3T ini, yakni terdalam, terluar, dan tertinggal. Seperti yang kita tahu, pemerintah akhir-akhir ini sangat kesulitan untuk menjangkau daerah 3T, sehingga inisiatif swasta sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena ini adalah sebuah jalan yang lebih efektif dan pastinya sebuah individu langsung bisa mengobservasi apa yang terjadi di lingkungan sekitar tersebut dan khususnya riset mengenai kesehatan mulut yang terjadi. Dan kita dapat melakukan itu dengan sebuah adanya komunitas. Mengapa adanya komunitas? Karena komunitas akan dapat langsung diawasi oleh masyarakat sekitar sehingga akan bertahan lama dan siklusnya terus berlanjut. Sehingga komunitas ini ada dan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya bangga menjadi tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara dua, Aisyah Nara Sulbana ini akan meyakinkan bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami sebagai tim pro sangat setuju dengan adanya mosi bahwasanya inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut dan lebih optimal jika dibandingkan hanya mengandalkan pemerintah. Sudah jelas bahwasanya komunitas ada, tercipta oleh dan untuk masyarakat. Jadi mereka tahu betul apa yang dibutuhkan dan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Ketika penanganan akan dilaksanakan akan lebih efektif dan efisien karena mereka langsung mengobservasi, dan nilai plusnya mereka akan tercipta sebuah komunikasi antara relawan sebagai fasilitator kesehatan antara relawan dengan para masyarakat sehingga tercipta itu yang disebut komunikasi emosional. Jadi masyarakat lebih percaya dan lebih yakin dan lebih terkena di hati untuk selalu mengingati bahwasanya kesehatan mulut tidak hanya hal kecil yang tidak untuk diperhatikan. Jadi poin plusnya ada penanganan juga sebelum terlambat, di mana ketika komunitas ini sudah berjalan melalui sebuah program, jadinya pendekatan kuratif yang biasanya lebih diandalkan karena adanya keterlambatan penanganan, jadi sudah tidak digunakan lagi dan lebih kepada pencegahan daripada mengobati. Yang kedua, pemerintah biasanya untuk mensurvei apakah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di satu sebuah lingkungan atau di sebuah wilayah, selalu semuanya. Sekarang kita realistis saja, daerah 3T terdalam, tertinggal, dan terluar itu sangat sulit dalam menjangkau aksesnya, entah dari segi infrastruktur atau memang masyarakatnya masih menganut tradisi luhur, sehingga mereka jelas lebih tidak percaya atau skeptis pada pemerintah. Maka dari itu perlu adanya komunitas yang disokong juga oleh pemerintah karena masyarakat merasa lebih dekat secara emosional dan lebih menerima pelayanan kesehatan mulut sehingga pemerataan sesuai yang ditargetkan akan tercapai. Kemudian yang ketiga, status quo-nya saat ini komunitas dianggap lebih tanggap daripada pemerintah. Kita ambil saja contohnya ketika bencana alam yang terjadi di saudara kita di Sumatera, komunitas atau relawan swasta lah yang lebih dulu tanggap karena mereka lebih tahu apa yang terjadi pada saat banjir, apa yang memang dibutuhkan, apakah stok persediaan untuk para balita terpenuhi di sana atau tidak. Maka dari itu pemerintah tidak seharusnya tunggal atau enggan untuk mengambil kerjasama dengan relawan swasta, karena dengan pemerintah juga menyokong adanya pengembangan komunitas swasta, maka pemerintah juga menyokong adanya pemerataan kesehatan mulut di berbagai wilayah, khususnya di wilayah 3T, dan mewujudkan
juga sehingga masyarakat juga memenuhi kriteria Indonesia Bebas Karya 2030 sesuai apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Saya tegaskan sekali lagi, pemerintah tidak seharusnya mengandalkan hanya satu pihak, tapi juga menyokong komunitas relawan kesehatan mulut sehingga pemerataan sesuai yang diinginkan itu benar-benar tercapai. Maka dari itu saya bangga menjadi Timpro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aminah Kumina sebagai pembicara ketiga sebagai Timpro. Dewan juri yang terhormat, mengapa inisiatif swasta lebih efektif daripada pemerintah? Yang pertama, karena mereka terjalin emosional dengan masyarakat. Dapat juga mereka mengetahui secara langsung bagaimana permasalahan itu bisa terjadi. Dengan begitu, maka masyarakat akan lebih percaya pada mereka. Dan juga setelah terbentuk yang namanya itu inisiatif, mereka kemudian akan berkumpul menjadi satu komunitas sebagai satu kesatuan yang memiliki visi misi yang sama. Contohnya ketika ada komunitas bernama Karang Taruna. Karang Taruna itu sendiri berada di satu wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia juga ada Karang Taruna. Karang Taruna itu sendiri dia mengobservasi bagaimana sih bisa ada yang namanya permasalahan tersebut, khususnya kesehatan mulut itu sendiri. Dengan mereka mengetahui masalah tersebut, maka mereka bisa menyampaikannya kepada tenaga ahli yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa mereka juga menjembatani antara masyarakat dan juga tenaga ahli kesehatan. Setelah mereka membicarakan bagaimana solusinya, maka permasalahan kesehatan mulut itu sendiri akan terselesaikan. Ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan untuk mencapai yang namanya sukses menjaga kesehatan itu sendiri. Yang pertama bisa melalui dengan pendekatan preventif, di mana misalnya ahli tenaga kesehatan itu melakukan yang namanya screening kesehatan. Screening kesehatan itu bisa melalui dari komunitas sendiri. Yang kedua bisa melalui edukasi promotif, di mana pemerintah seharusnya menyokong pihak swasta itu dan kemudian bisa menyebarluaskan tenaga kerja swasta itu sendiri. Yang ketiga bisa melalui kolaborasi remaja, di mana kolaborasi remaja ini didapat melalui penyuluhan. Setelah penyuluhan mereka memotivasi, oh saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini. Lalu kemudian mereka bisa membentuk komunitas baru yang kemudian bisa untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan itu sendiri. Contohnya juga ketika saat ini terjadi banyak bencana, contohnya seperti banjir. Mungkin saja dengan adanya motivasi tersebut, mereka jadi, oh saya ingin menjadi relawan, saya ingin mengetahui bagaimana kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Dengan begitu, maka mereka akan mengetahui bahwasanya masyarakat itu harus diutamakan. Maka dengan adanya komunitas tersebut juga menjadi salah satu solusi yang sangat tepat. Karena komunitas ada dan tercipta untuk dan oleh masyarakat itu sendiri. Kami bangga menjadi Timpro. Sekian dari kami, maafkan apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.